Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bermajlis ilmu, bertafakuh fiddin dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu kita ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikan tambahan keimanan, keistiqomahan hingga akhir hayat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabulkan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah dan memudahkan segala urusan. Allahumma amin. Para ulama mengatakan bahwa buku Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik itu sebenarnya di zaman Imam Malik itu banyak yang menulis buku yang mereka beri nama Al-Muwatta. Al-Muwatta, buku mazhabnya Imam Malik. Dan buku Al-Muwatta itu terkenal di zamannya. Banyak orang yang menulis buku Al-Muwatta. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa akhirnya hanya buku Al-Muwatta Imam Malik saja yang sampai kepada kita hari ini, yang bertahan atas izin Allah, sehingga manfaatnya itu sudah lebih dari 1300-an tahun. Bukunya Imam Malik ini, kalau buku itu dipelajari oleh kaum muslimin, maka itu adalah sebaik-baiknya amal soleh yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari diri Imam Malik. Kebayang, kata Rasulullah SAW, jika Bani Adam wafat, maka semua amal terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Maka ilmu yang bermanfaat seperti buku Imam Al-Muwatta, Imam Malik Al-Muwatta'nya itu terus mengalir walaupun Imam Malik telah wafat insyaallah ta'ala. Dan ini menunjukkan keikhlasan. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah ada kisahnya ternyata. Kenapa akhirnya kita ambil pelajaran dari kisah itulah menjadi sebab buku Al-Muwatta Imam Malik Allah abadikan sampai detik hari ini, sehingga pahalanya terus mengalir kepada Imam Malik. Ada kisahnya. Itu yang ingin kita maksudkan di muqaddimah sebelum kita memulai pelajaran kita. Jadi kisahnya adalah di zamannya Imam Malik juga ada seorang ulama. Beliau mendengarkan satu riwayat hadis dari imam yang namanya Nafi', Imam Nafi'. Dan Imam Nafi' itu dia adalah seorang budak hamba sahaya, tapi meriwayatkan hadis kepada generasi setelahnya. Dan Imam Nafi' ini seorang hamba sahaya, seorang budak. Beliau mendengar hadis itu pun dari siapa? Dari Abdullah bin Umar, generasi sahabat, putranya Umar bin Khattab, kan gitu. Nah, ada ulama ini, ulama yang meriwayatkan hadis ini juga, saat dia mendapatkan riwayat hadis ini dari Imam Nafi', ia tidak langsung meriwayatkan hadis itu dari Imam Nafi', melainkan ia pergi ke atasnya. Dari siapa? Imam Nafi' ini mendapatkan riwayat hadis ini. Kemudian didapati bahwa hadis itu dari Abdullah bin Umar. Akhirnya ulama ini meriwayatkan hadis kepada generasi setelahnya, tapi tidak menyebut nama Imam Nafi', melainkan ia langsung bilang dari Abdullah bin Umar. Zahirnya memang seperti itu. Ulama ini datang kepada Abdullah bin Umar, menanyakan, apakah engkau meriwayatkan hadis ini wahai Abdullah bin Umar? Jawabannya iya, saya meriwayatkan hadis itu. Kemudian akhirnya ulama ini menyampaikanlah hadis tersebut, tapi tidak menyebutkan nama Imam Nafi'.
Yang padahal Imam Nafi' itu adalah sebab atas izin Allah yang membuat ulama ini mendapatkan riwayat hadis tadi dari Abdullah bin Umar. Maka saat ulama ini meriwayatkan hadis tersebut, dia tidak bilang dari Imam Nafi', dari Abdullah bin Umar. Enggak bilang begitu. Tapi dia langsung bilang dari Abdullah bin Umar. Karena ulama ini dari orang Quraisy. Dia juga ingin silsilah hadisnya itu dari orang Quraisy lagi. Tidak mau ada nama Imam Nafi' di silsilah sanad riwayatnya. Ngerti ya? Itu yang terjadi, Bu. Tapi ini dia poinnya. Saat Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang imam yang orang haibah jika berhadapan dengan Imam Malik, karismatik luar biasa dan seterusnya, karena tawadu, ketinggian derajat beliau membuat orang-orang segan kepadanya. Imam Malik tidak lantas membuatnya menghapus nama Imam Malik ini. Imam Malik tinggi kedudukan, tapi Imam Imam Malik kedudukannya sudah tinggi, tapi ia tetap tidak mau menghapus jasa gurunya, walaupun gurunya itu adalah seorang budak hamba sahaya. Imam Malik masih tetap menyebutkan, suara aman, Pak? Suara aman? Ada kendaraan. Nah, adapun Imam Malik enggak. Imam Malik meriwayatkan hadis-hadisnya itu dari Imam Nafi', dari Abdullah bin Umar disebut. Oleh karena itulah salah satu amal solehnya Imam Malik ini, Bu, buku Muwatta'nya Imam Malik itu Allah beri manfaat yang sangat luas sekali sampai usianya 1300-an tahun. Ibu kebayang, ibu punya amalkah? Bayang nggak ibu memiliki amal yang amal itu terus digunakan, diambil manfaatnya oleh kaum muslimin 1300 tahun namanya. Ya, ilmu lagi. Amalan tertinggi yaitu memberikan manfaat di tema ilmu. Kebayang tidak? Bukunya Imam Malik, buku Muwatta' selalu dan masih digunakan buku itu sampai detik hari ini. Sedangkan penulisnya sudah wafat 1300 tahun yang lalu. Ternyata salah satu sebab Allah mengabadikan amal soleh itu yang Allah terima insya Allah ta'ala, sebabnya adalah karena beliau jujur dan beliau tawadu. Siapa saja yang telah mengajarkan pada seorang ilmu, walaupun satu huruf ataupun satu kalimat, maka dia tetap guru apapun keadaannya, dan kita tetap hambanya apapun keadaannya gitu. Sehingga itulah saat Imam Malik berhasil menjaga keikhlasan, menjaga kejujuran, menjaga ketawaduannya, rendah hatinya, Allah angkat beliau sampai detik hari ini. Subhanallah. Nah, semoga saja Allah memberikan kepada kita keikhlasan dan kejujuran, juga rendah hati kepada orang-orang. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua buku seperti biasa. Yang pertama tentang penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Kemudian yang kedua membahas tentang tema pendidikan. Adapun penyakit hati yang kelima itu adalah al-khiyanah. Penyakit hati yang kelima. Kalau penyakit hati yang pertama itu ada syirkul akbar, syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati yang kedua riya. Dia melakukan amal kebajikan, amal kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian di hati orang, hanya untuk dilihat oleh orang lain. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa justru ada 3 golongan. Yang pertama kali akan disungkurkan ke neraka jahanam wajahnya itu. Mereka-mereka yang melakukan amal soleh bukan karena Allah, melainkan karena untuk dilihat orang lain, untuk dipuji oleh orang lain dan mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Kemudian penyakit yang ketiga adalah apa, Bu? Penyakit yang ketiga ya tidak mau menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau bersimpuh gitu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengadukan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sombong gitu, karena dia merasa bahwa pertolongan Allah selalu datang terlambat, sehingga dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Karim, dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ
takunu lahum, orang-orang beriman itu saking husnuzonnya kepada Allah, berbaik sangkanya kepada Allah, Allah sebutkan begini. Tentu setiap kita ingin mendapatkan yang baik, kan itu ya. Tapi namanya orang beriman mah beda kata Allah. Kalau ternyata yang baik itu berada di balik musibah, maka orang-orang beriman akan menerima musibah itu. Kalau dia tahu yang baik itu berada di musibah, maka orang-orang beriman akan memilih musibah itu karena di belakangnya ada kebaikan dari Allah untuknya, ketimbang memilih untuk lawan katanya musibah apa? Selamatan dan seterusnya. Sampai orang beriman seperti itu. Itu nanti kisah kalau tidak salah di perang Badar, tidak salah. Nah, penyakit hati yang ketiga, dia merasa tidak butuh menghamba kepada Allah, tidak butuh berlutut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh untuk mengadukan semua halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk mengadukan segala hal kepada manusia. Itu penyakit hati. Dan penyakit hati yang keempat adalah senang membanggakan diri dan senang memamerkan dunia kepada orang-orang. Itu penyakit hati. Siapa saja yang merasa saat Allah berikan kenikmatan kemudian ia ingin pamerkan itu dengan niat pamerkan kesombongan dan seterusnya, maka itu termasuk penyakit hati yang harus dibersihkan dalam dirinya. Nah, adapun penyakit hati yang kelima adalah al-khiyanah, berkhianat. Penyakit hati yang kelima adalah berkhianat. Para ulama menyebutkan bahwa khianat itu ternyata termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar, berkhianat. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu semua akan menghapuskan dosa. Ya Allah, Allah Maha Mulia, Allah Maha Baik. Bayang dari sholat subuh misalnya, kita sholat subuh tadi, ke sholat zuhur, kita sholat zuhur nanti insya Allah misalnya, maka di antara subuh dan zuhur itu saat kita melakukan kesalahan, Allah akan menghapuskan kesalahan itu. Dari zuhur ke asar, kita sholat zuhur, kemudian asar kita sholat asar, maka dari zuhur ke asar jika kita melakukan kesalahan, dengan sholat itu akan menggugurkan dosa. Dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ini sampai Jumat setelahnya kita menjaga ibadah, menjaga sholat. Dengan sholat-sholat itu Allah akan menggugurkan, menghapus semua dosa. Dari Ramadan ke Ramadan pun demikian. Makanya sebenarnya kata Rasulullah SAW, saat aku melihat surga saat Isra dan Mi'raj, Rasul dikasih tahu bahwa yang paling banyak masuk surga adalah dari umat Rasul SAW. Makanya Nabi Musa alaihissalam suatu hari pernah dia menangis. Nabi Musa alaihissalam nangis. Saat ditanya, wahai Musa, kenapa engkau menangis? Dia menangis karena terharu saja, bukan karena iri. Beliau mengatakan, Nabi Musa alaihissalam, karena akan datang Nabi setelahku ini, umatnya lebih banyak dari umatku, dan yang paling banyak masuk surga adalah dari umatnya. Nabi Musa menangis, bukan iri tapi terharu. Dan beliau saat melihat kaumnya seperti apa dan seterusnya, akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah SAW. Kebayang dari Ramadan ke Ramadan, siapa yang menjaga puasa Ramadan gitu ya, sampai akhirnya di tahun berikutnya dia pun menjaga puasa Ramadan, maka selama itu juga dosa kita diampuni. Kebayang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Tapi kata Rasul apa Bu di ujung hadisnya? Selama ia menjauhi dosa-dosa besar, itu syaratnya. Selama ia menjauhi dosa-dosa besar, itu syaratnya. Dan salah satu dosa besar itu khianat. Itu. Mestinya dari sholat ke sholat dosa kita diampuni, Bu. Mestinya dari Jumat ke Jumat dosa kita diampuni. Mestinya dari Ramadan ke Ramadan dosa kita diampuni. Tapi karena melakukan dosa besar, sehingga syarat itu belum terpenuhi. Maka siapa saja yang mengenal dosa-dosa besar, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari penghalang dihapusnya dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khianat termasuk dosa-dosa besar, gitu. Termasuk dosa besar.
Potret khianat itu misalnya contoh menyebarkan rahasia. Ada orang meminta misalnya kepada kita untuk tolong rahasiakan ini. Sekecil apa kita, ada orang yang menitip barang kepada kita. Mestinya barang itu dijaga, kan gitu. Tapi akhirnya kita abaikan. Ada orang misalnya contoh nitip motor. Akhirnya kita biarkan diletakkan di mana, kita taruh di tempat yang mungkin bakal kena musibah di situ, kan rusak dan seterusnya. Maka itu telah berkhianat. Nitip barang. Itu potret-potret khianat. Ada orang nitip barang ke kita, mestinya kita jaga, mestinya kita rawat dan seterusnya, tapi kita biarkan rusak dan seterusnya. Itu bentuk khianat. Kemudian berikutnya, saat kita pun diminta pendapat. Ada orang yang datang kepada kita minta pendapat. Kemudian akhirnya kita sebenarnya tahu kebaikan itu di A misalnya. Tapi akhirnya kita beri pendapat B. Itu berkhianat, subhanallah. Itu termasuk berkhianat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian diminta nasihat, berikan nasihat itu. Kita tahu nih, nasihat terbaik untuk orang itu adalah A. Tapi kita nggak mau orang itu mendapatkan A, akhirnya kita nasihatkan yang B. Itu telah berkhianat, subhanallah. Kemudian potret berkhianat berikutnya, membatalkan janji. Membatalkan janji tanpa ada sebab. Gitu. Dia sudah berjanji, kita akan seperti ini, dia batalkan. Tidak ada uzur. Berbeda kalau ada uzur. Gitu. Itu juga termasuk potret berkhianat. Potret khianat berikutnya adalah jika dalam sebuah hadis, jika perkara kepemimpinan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka sungguh dia telah berkhianat. Misalnya contoh, ada pemilihan ketua apapun itu. Saat kita tahu bahwa orang ini tidak layak sebenarnya untuk menjadi pemimpin di tema ini, gitu. Tapi kita beri kepemimpinan itu kepadanya, padahal kita tahu dia tidak bisa, gitu. Dia tidak memiliki ilmunya. Maka artinya kita telah berkhianat. Apalagi jika memang ada orang lain dari dia yang lebih mumpuni. Maka saat kita memberikan kepemimpinan itu kepada dia yang bukan ahlinya, maka kita telah dianggap berkhianat. Kita telah dianggap berkhianat dalam agama ini. Kemudian potret khianat berikutnya juga, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, terus menerus di atas maksiat itu dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Itu pun salah satu bentuk khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan juga kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian, sedangkan kalian mengetahui ilmunya. Sedangkan kalian mengetahui itu semua. Para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama mengatakan berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berbuat maksiat kepadanya, terus menerus melakukan maksiat dan tidak mau kembali kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkhianat, gitu. Makanya kan dalam ayat lain Allah berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal." Sungguhnya kami ini menawarkan amanah-amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Maka semua mereka tidak berani, tidak mau mengambil beban amanah itu. Fahamalahal insan. Kemudian amanah itu justru diterima oleh manusia. Innahu kana jahulan. Sungguhnya manusia itu orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat Allah menawarkan amanah ini, yaitu syariat Allah pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung, fa'abain, semuanya enggak berani. Itu karena takut malah justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi tiba-tiba diterima oleh manusia. Saat Allah tawarkan ini kepada manusia, jin dan seterusnya, mereka menerimanya. Jadi yang dimaksud dengan amanah itu adalah syariat Allah.
Jadi dalam ayat ini surat Al-Anfal ayat 27, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya gitu. Maksudnya mengkhianati amanat-amanat Allah, yaitu syariat ini, melakukan pelanggaran syariat gitu. Nah, misalnya di sini ada hadis yang pernah kita sampaikan juga, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang zaman orang yang jujur akan disebut pendusta. Orang yang pendusta akan disebut dia jujur. Kata Rasul, ini tahun-tahun penuh dengan tipuan, tipu. Orang yang amanah akan disebut dia berkhianat, dan orang yang berkhianat akan disebut dia amanah. Ada satu hadis lagi setelahnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang di dalam hadis ini Rasul mengajari kita, jika tahun itu datang, apa yang harus kita lakukan. Seakan-akan hadis itu membahas tentang tahun-tahun ini, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sebelumnya lawan jadi kawan, kawan jadi lawan, dan seterusnya. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang berkhianat, kita tidak tahu. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi pada kita semua. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yushaku ayatiya zaman, hampir saja datang satu zaman, kata Rasulullah SAW. Dan sini juga ada tadabbur antara kalimat zaman sama zaman. Dua-duanya sama bu maknanya. Zamanun pendek, zaman masa, sama zaman masa juga artinya waktu. Tapi ketika sebutannya adalah zaman, itu menunjukkan mungkin fasenya sebentar. Tapi ini hadis ini sabda Rasulnya zaman. Ya subhanallah, semoga Allah menjaga kita. Akan datang zaman, kata Rasulullah, manusia itu kebingungan. Yang tersisa yang ada di antara manusia itu adalah husalatun minan nas. Husalah dari orang-orang. Husalah itu artinya sampah. Husalah sampah. Akan datang zaman, semua orang akan kebingungan. Yang akan tersisa di zaman itu, yang akan muncul di zaman itu, sampah dari kalangan orang-orang. Maksudnya bukan sampah rendahan ya, bukan. Nanti kita akan lihat tafsirannya setelahnya. Kata Rasulullah SAW lanjutannya adalah, qad marajat uhuduhum wa amanatuhum, sungguh telah bercampur, telah rusak janji-janji mereka dan amanah-amanah mereka. Jadi Rasul sebut sampah itu karena dua hal tadi. Janjinya nggak bisa dipegang lagi orang-orang itu yang hidup di zaman tersebut. Amanah-amanahnya tidak bisa kita percaya dan seterusnya. Zaman itu Rasulullah. Makanya Rasul sebut tidak akan tersisa dari orang-orang kecuali sampah gitu. Subhanallah. Saat Rasul bilang sampah itu bukan karena hartanya sedikit, tidak memiliki jabatan, bukan itu. Tapi maksudnya adalah dia tidak memiliki sifat amanah gitu. Kemudian wakhtalafu, dan mereka pun akan berselisih pendapat, bertikai, berbeda pendapat terus, berbeda pendapat. Bingung, orang bingung. Fakanu hakadha. Kemudian kata Rasulullah SAW, fakanu, maka semua mereka seperti ini. Perawi mengatakan Rasul mengepalkan dua tangannya seperti ini. Artinya apa? Sudah tidak tahu mana yang baik, mana yang jujur, mana yang tidak jujur, dan sudah tidak bisa dilihat. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa bina ya Rasulullah? Lantas bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kata para sahabat bertanya, apa solusinya kalau begitu? Kemudian Rasul bersabda, ta'khuduna ma ta'rifun, ambillah apa-apa yang engkau tahu, yang engkau kenali, ambillah itu. Wa tadharuna ma tunkirun, dan kalian tinggalkanlah, biarkanlah, jauhilah, jangan diambil apa-apa yang kalian ingkari. Wa tuqbiluna ala amri khassatikum, dan kalian fokuslah
kepada urusan kalian sendiri, kata Rasulullah. Wa tadharuna amra amatikum, dan biarkanlah urusan orang-orang di sekitar kalian. Ya, jadi ikut-ikutan. Itu kata Rasulullah. Ambillah apa yang kalian kenal dan kalian percayai, gitu, dan tinggalkan yang kalian ingkari. Fokuslah pada urusan pribadi saat itu. Dan tidak usah pedulikan apa yang terjadi di luar. Orang-orang bicara ini, orang-orang karena kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sedang jujur dan siapa yang sedang berkhianat. Fitnah hari ini, apa yang terjadi di belahan dunia hari ini? Ada yang mengatakan ini seperti ini, ada yang... Nah, itu perintah dari Rasulullah. Makanya dalam riwayat lain akan terjadi fitnah, kata Rasul, di akhir zaman. Orang yang duduk jongkok, Bu, dia lebih baik dari yang berjalan menuju fitnah itu. Dan yang berjalan lebih baik dari yang lari. Dan ada satu hadis lagi, di akhir zaman itu Rasul menyampaikan yang artinya suatu kenikmatan orang di akhir zaman memiliki harta yang bisa dia ambil dan dia menetap di rumahnya. Itu kata Rasulullah. Suatu kenikmatan di akhir zaman, dia memiliki rezeki yang bisa dia cari sendiri, gitu. Kemudian ia menetap di rumahnya, kata Rasulullah. Itu. Dalam riwayat lain, jika terjadi fitnah, maka menetaplah di rumah. Itu. Nah, artinya itulah khianat, dan Allah Subhanahu wa taala banyak ayat surat Al-Anfal misalnya, innallaha la yuhibbul khainin, ayat 58. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang banyak berkhianat. Itu selalu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Bahayanya khianat. Apa bahayanya khianat? Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum membatalkan janjinya, kesepakatannya secara batil, melainkan Allah akan jadikan musuh mereka menguasai mereka, gitu. Itu sebabnya orang yang berkhianat. Jadi artinya apa, Bu? Kita pun tidak perlu khawatir dikhianatin sama orang lain, nggak perlu khawatir. Siapa saja yang berkhianat kepada kita, maka Allah, Bu, akan menguasai musuhnya dia kepadanya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Dia berkhianat kepada kita, maka Allah akan jadikan musuh dia menguasai urusan dia. Akan lebih dikhianati lagi kalau ada musuh yang menjadi pemimpin kita. Jadi artinya janganlah kita berkhianat karena dosanya seperti itu. Dan saat kita dikhianati, sabar. Gitu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, sebenarnya cuma dengan dua hal semua masalah dunia ini akan ringan, bisa kita lewati. Dan Allah pun hanya menyebutkan saat musibah datang, minta tolonglah kepada Allah dengan dua hal ini. Dia adalah sabar dan sholat. Cuma itu doang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wasta'in bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Cuma dengan seperti itu, semua urusan dunia, masalah dunia akan mudah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Gitu. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah sebutkan saat orang-orang penghuni surga sudah mulai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan malaikat? Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian di dunia. Ini disampaikan oleh para malaikat saat para penghuni surga mulai masuk. Dan suatu hari Rasul bersabda, saat aku diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat bahwa yang paling banyak memasuki surga Allah adalah orang-orang miskin. Dan aku melihat orang-orang kaya mahbusun. Mahbusun itu tertahan.
Kemudian aku diperlihatkan neraka oleh Allah. Saat aku berdiri di pintu neraka untuk melihat di dalamnya, ternyata yang paling banyak penghuninya adalah dari kaum wanita. Itu kata Rasulullah SAW. Itu. Nah, artinya tadi apa? Balasan dari orang yang berkhianat gitu ya. Kemudian balasan yang kedua, dalam hadis lain Allah sebutkan jika ada satu kaum berkhianat, gitu ya, membatalkan kesepakatan, membatalkan janji tanpa ada sebab syar'i, tanpa ada uzur, maka yang terjadi adalah illa kana al-qatlu bainahum. Dia akan terjadi, akan banyak pembunuhan di antara mereka. Al-qatlu. Gitu. Akan terjadi banyak pembunuhan di antara mereka. Dan kita tahu, Bu, salah satu tanda kecil kiamat, ada tanda-tanda besar kiamat, ada tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda besar kiamat itu ada 10. Jika salah satunya tiba, Bu, maka 10-nya itu akan tiba secara dalam waktu yang tidak panjang. Kemudian setelahnya hari kiamat. Ada tanda-tanda kiamat kecil, salah satunya adalah kasratul haraj. Banyak sekali pembunuhan. Dan kita hari ini, subhanallah, saat kita melihat berita, kebanyakan isinya pembunuhan, itu tidak lain menunjukkan bahwa umat ini sedang memiliki sifat, atau mungkin sebagian, tidak seluruhnya, khianat. Sehingga yang hadir adalah pembunuhan. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah, kemudian Rasul juga bersabda, jika kalian dikhianati, jangan balas dia dengan mengkhianatinya lagi. Kata Rasul, jangan. Karena bahaya-bahayanya berkhianat itu. Kita tidak berkhianat kepada teman, tidak juga berkhianat kepada musuh. Tidak juga berkhianat kepada musuh. Begitulah Rasul mencontohkan kita. Dalam sejarah-sejarahnya pasti kita akan mendapati banyak contoh Rasul saat dikhianati oleh orang-orang musyrikin Makkah. Tapi Rasul nggak pernah mengkhianati orang-orang musyrikin Makkah sedikit pun. Tidak pernah membalas khianat mereka dengan mengkhianati mereka. Tidak pernah Rasul membalas khianat mereka dengan khianat. Karena dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan tidaklah orang di hari kiamat yang berkhianat di dunia itu, mereka dia akan dibangkitkan dengan satu bendera pengkhianatan. Semua orang bisa baca itu. Satu bendera pengkhianatan fulan bin fulan. Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari akhir, orang yang berkhianat akan dibangkitkan dengan keadaan membawa bendera tulisannya pengkhianat. Ya Allah. Jadi itulah sedikitnya tentang khianat. Dan khianat terbesar itu adalah khianat di agama, yang Allah sebutkan di kisahnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut di surat At-Tahrim. Kalau istrinya Nabi Nuh berkhianatnya apa? Memberitahu kepada kaum Nabi Nuh tentang siapa saja yang menyatakan keimanannya kepada Nabi Nuh. Saat ada orang yang datang ke rumah Nabi Nuh menyatakan keimanannya, Bu, maka istrinya ngadu pada kaumnya, si fulan telah masuk Islam, si fulan telah beriman, dan seterusnya. Kemudian akhirnya pemuka tersebut akan melakukan apa yang dilakukan orang yang zalim kepada orang-orang lemah gitu. Pengkhianatannya istri Nabi Nuh, pengkhianatannya istri Nabi Lut, dia yang selalu memberitahu pada kaum Nabi Lut yang suka dengan lawan jenis, auzubillahi min dzalik, kalau datang tamu-tamunya Nabi Lut. Saat ada tamu-tamunya Nabi Lut, istri Nabi Lut itu memberitahu kepada kaumnya Nabi Lut, ada tamu Lut, laki-laki semuanya tampan dan seterusnya. Ya Allah, sehingga itulah bentuk pengkhianatan terbesar gitu. Pengkhianat, bahkan dalam hadis Rasul juga, pengkhianatan terbesar juga salah satunya adalah saat sang istri menyebarkan aib-aib suaminya dan seterusnya. Itu pengkhianatan terbesar. Allah Ta'ala a'la wa'lam bishawab. Atau mungkin saya tutup saja, bagaimana saat orang beriman tahu dirinya telah melakukan khianat. Ini sebagai penutup. Kisahnya Abu Lubabah. Abu Lubabah di kisah perang kaum muslimin, Rasulullah SAW melawan Yahudi Bani Quraisyah. Rasul kan mengutus Abu Lubabah, sahabat Rasul SAW, untuk dialog dengan Yahudi Bani Quraisyah. Saat Abu Lubabah datang
Di Abu Lubabah tuh sahabat lamanya Yahudi Bani Quraidah, temannya, kawannya, dan selesai. Saat Abu Lubabah datang, anak-anak kecil, wahai paman, tolong kami, temannya dari orang Yahudi, apa yang harus kami lakukan? Para kaum wanita juga meminta syafaat kepada Abu Lubabah. Gitu. Singkat cerita, saat orang-orang Yahudi tanya kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, hukuman apa yang akan Rasul berikan kepada kita? Sebelumnya Rasul bilang, jangan ada yang kabari tentang hukuman ini pada orang Yahudi. Abu Lubabah itu karena persahabatannya dulu, hatinya, akhirnya itulah yang membuat Abu Lubabah tidak bisa menjaga amanah itu saat itu. Tapi Allah telah mengampuni dosanya. Sehingga Abu Lubabah bilang kepada orang-orang Yahudi, Abu Lubabah begini, cuma dengan isyarat, tidak dengan mulut, tidak dengan ucapan. Abu Lubabah bilang, tangannya ke leher seperti itu. Tapi belum saja tangan Abu Lubabah jatuh, dia turunkan, ia sudah mengetahui bahwasanya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Lantas apa yang terjadi kepada Abu Lubabah? Ia langsung lari ke Masjid Nabawi dan meminta kepada seorang wanita agar mengikat dia di salah satu tiang Masjid Nabawi. Dia ikat dan ia ucapkan bahwasanya aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Abu Lubabah langsung mengumumkan taubatnya kepada Allah dan Rasulnya. Saat orang beriman tahu dia telah melakukan khianat, apa yang harus dia lakukan? Itu yang dilakukan orang-orang beriman. Sampai akhirnya Rasul menunggu, mana Abu Lubabah ini? Kita utus ke Bani Quraidah untuk menyampaikan kepada kita berita mereka. Tapi kita kunjung tiba. Gak taunya Abu Lubabah udah lari ke Masjid Nabawi. Diikat orang-orang biar tahu saya telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh ada yang membukakan ikatan ini. Sampai akhirnya, singkat akhir cerita, Rasul beritahu tentang kisah Abu Lubabah dan seterusnya, dan Allah menurunkan taubatnya pemberian taubatnya kepada Abu Lubabah. Kemudian Rasul bukakan ikatan Lubabah itu di salah satu waktu sholat, kalau tidak salah di sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia akan dilepaskan oleh seorang wanita talinya itu. Setelah sholat, dia diikat lagi oleh wanita itu. Terus seperti itu sampai ia benar-benar mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lubabah. Dia orang beriman, saat tahu ia melakukan pengkhianatan, ia tidak malu untuk meminta maaf. Ia tidak malu untuk menyampaikan permohonan maaf, taubatnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang ia khianati adalah orang-orang, maka ia pun tidak malu untuk meminta maaf kepadanya, sekalipun yang terjadi apa yang terjadi gitu. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab.